Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengobati kebutaan hati? Ini bukan sekadar teori, tapi obat pasti yang diajarkan oleh para ulama dan sufi. Pertama, taubat yang sejati. Taubat bukan hanya berkata saya menyesal, tapi benar-benar kembali kepada Allah dalam segala hal. Imam Al-Ghazali menulis, taubat adalah meninggalkan segala yang menjauhkanmu dari Allah dan kembali kepada segala yang mendekatkanmu kepadanya. Ini adalah langkah pertama untuk membersihkan cermin jiwa kita. Kedua, zikir yang hidup, bukan sekadar lafaz di lisan. Allah berfirman, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Zikir yang hidup adalah saat kita mengucapkannya, dada terasa lapang, kesedihan melebur, dan hati merasa ditemani. Jangan pernah tinggalkan zikir hanya karena hatimu terasa lalai. Karena lalainya hati dari zikir jauh lebih berbahaya daripada lalainya lisan saat berzikir. Ketiga, tafakkur, yaitu duduk merenung bersama rahasia Allah. Ini adalah ibadah yang hampir hilang di zaman kita. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 jam tafakkur lebih baik dari ibadah 60 tahun. Tafakkur membuka jendela hati yang selama ini tertutup oleh kabut tebal urusan duniawi. Keempat, menghadirkan Allah dalam setiap detik. Caranya, dekatilah orang-orang yang ketika engkau melihatnya, engkau jadi ingat kepada Allah. Berada di dekat mereka akan menghidupkan hatimu yang mungkin layu dan kering. Energi positif dan cahaya iman mereka akan menular kepadamu. Dan kelima, memohon cahaya langsung dari Allah. Cahaya iman itu bukan dicari, tapi diminta. Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma nawwir kalbi binuril iman, yang artinya, ya Allah, terangilah hatiku dengan cahaya iman. Mintalah dengan sungguh-sungguh, karena hanya Dia yang memiliki cahaya itu. Lalu, apa yang terjadi ketika Allah mulai membuka mata hati kita? Para sufi menjelaskan, pertama, kita akan melihat Allah di balik setiap kejadian. Bukan melihat wujudnya, tapi merasakan kehendak dan kasih sayangnya dalam setiap tarikan napas dan peristiwa hidup. Kedua, dunia tidak lagi bisa mengikat hati kita. Kita tetap menjalani hidup di dunia, mencari rezeki, berkeluarga, tapi semua itu tidak lagi tinggal di dalam hati. Hati kita hanya terisi oleh Allah. Dunia hanya ada di genggaman tangan, bukan di dalam sanubari. Ketiga, kita akan selalu merasa diawasi, disayangi, dan dibimbing olehnya. Inilah puncak ihsan. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak bisa, yakinlah bahwa Dia selalu melihatmu. Keempat, kita tidak akan lagi takut pada masa depan. Kenapa? Karena kita sadar sepenuhnya bahwa masa depan bukanlah milik kita. Masa depan adalah milik Allah yang maha bijaksana, dan kita percaya pada skenario terbaiknya. Dan yang kelima, kita akan merasa Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri, seperti yang Dia firmankan dalam Al-Quran. Mari kita tutup dengan doa yang tulus. Ya Allah, bukalah mata hati kami yang telah lama tertidur dalam kelalaian. Hilangkanlah debu-debu dosa yang menutupi cermin jiwa kami. Anugerahkanlah kami cahaya-Mu, yang dengannya kami dapat melihat hakikat segala sesuatu dengan benar. Jangan biarkan kami hidup dengan hati yang buta, dan jangan cabut nyawa kami kecuali setelah Engkau membukakan mata hati kami untuk melihat cinta-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, hati yang sudah bisa melihat Allah tidak lagi butuh bukti, karena setiap detik adalah bukti, setiap napas adalah tanda, dan setiap kejadian adalah surat cinta darinya. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa berikan komentar yang membangun, agar kami bisa terus memperbaiki konten berikutnya. Niatkan semua ini sebagai ibadah agar Allah ridho, dan semoga menjadi amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.